seperti Syekh Mutawalli Asy'arawi itu ketika menulis kitab Mu'jizatul Rasul itu beliau di mukadimah bicara qablaan nabda bil hadis bil mukjizat, kita itu harus tahu definisi mukjizat dulu. Definisi mukjizat itu apa sih sebenarnya? Dari mukjizat sendiri itu dari akar kata ajaza yujizu ijazah, yaitu membuat lemah atau melemahkan lawan untuk supaya tidak mampu mendatangkan hal yang sama. Itu yang dinamakan mukjizat. Terus Mutawalli Asy'arawi sendiri dalam Mu'jizatul Quran juga mendefinisikan bahwa mukjizat itu dia kharqun liqawani kauni ayyidullahu ila akhirih. Yaitu mukjizat itu mendobrak hukum-hukum alam, sehingga tujuannya itu Allah menguatkan Rasulnya supaya orang-orang yang mendustakan Rasul ini tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Nah, di sini ketika Mutawalli Asy'arawi dan banyak ulama itu mendefinisikan mukjizat itu harus khariqun lil adat. Nah, ini saya yang tidak setuju. Karena pada prakteknya banyak mukjizat itu seharusnya tidak perlu amrun yang khariqun lil adat. Jadi melihat akar kata sendiri, ijaz itu kan melemahkan. Nah, melemahkan itu tidak harus berupa amrun khariqun lil adat. Wujud ijaz itu sangat banyak. Bahkan dalam kitab Mu'jizatul Rasul misalnya, Mutawalli Asy'arawi itu mengatakan bahwa kullu ma khalaqallah itu sudah termasuk mukjizat, karena manusia sendiri itu tidak mampu al-ityan bimisliha, tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Nah, terus tak bingung ya. Contoh ya, bahwa mukjizat itu tidak harus khariqul lil adat misalnya. Turunnya surat Tabbat Yadah itu halatal ikhtiyar dalam kondisi normal. Ya. Jadi sebelum Abu Lahab wafat, itu Nabi sudah mengabarkan bahwa Abu Lahab itu saya mutul kafir, akan mati dalam keadaan kafir. Seharusnya ketika kondisi normal itu Abu Lahab itu kan orang yang sangat memusuhi Islam. Jadi bagaimana ingin menjatuhkan Islam? Seharusnya ketika dia ingin membatalkan kebenaran seorang Rasul, dia bisa saja kan iman. Nyatanya sampai mati pun itu Abu Lahab tidak iman. Padahal iman itu kan seharusnya gampang saja, dia iman saja sehingga nanti imannya Abu Lahab itu nanti membatalkan kebenaran Al-Quran tentang ayat Tabbat. Makanya dalam kitab Al-Iqtisad bil I'tiqad itu Imam Ghazali mengatakan bahwa mukjizat itu termasuk mukjizat itu sorful qudrah. Jadi mengalihkan kemampuan manusia terhadap sesuatu itu min al-domil mukjizat. Contohnya ya tadi, seharusnya Abu Lahab itu mampu saja iman, tapi di sorful qudrah, kekuatannya, kemampuannya untuk iman itu dialihkan oleh Allah. Itu sudah termasuk mukjizat. Jadi tidak perlu amrun khariqun lil adat. Terus nomor 2, tujuan dari mukjizat itu sendiri. Tujuan dari mukjizat itu at-tahaddi, yaitu menantang lawan. Tujuannya apa? Biar mukadzibun ini seperti yang kita percaya pada mukjizat ini mau iman. Jadi Allah itu kalau kata Mutawalli Asy'arawi, Allah itu mengutus Rasul itu untuk membawa manusia supaya mau beriman kepada Allah. Nah, supaya manusia ini mau membenarkan seorang Rasul, nah itu diperlukan adanya mukjizat ini. Sudah, mungkin cukup itu dulu ya, karena referensinya saya screenshot di HP dan saya tidak hafal. HP-nya tidak. Oh iya, tambahan. Jadi Mutawalli Asy'arawi itu mengatakan bahwa tujuan dari mukjizat itu supaya manusia itu mau tasdiqur Rasul, membenarkan seorang Rasul. Nah itu Imam Ghazali itu dalam Ihya-nya tepatnya juz 2 bab kitab Ma'isyah wa Akhlaqul Nubuwah
waktu itu beliau membuat bab yang Mujizatul Rasul. Itu beliau mengatakan bahwa untuk iman kepada Nabi itu seseorang sebenarnya tidak perlu amrun-amrun yang khariqulillah, bahwa menyaksikan akwal Nabi pun itu sudah cukup untuk membuat orang itu iman kepada seorang Rasul. Beliau mengatakan bahwa walau lam yakun illa hadil umur al-zahirah laka nabi kifayatun. Andai kan Nabi Muhammad itu nggak perlu dikai insyikokul komar misalnya, itu sudah cukup, akhlaknya itu sudah cukup untuk membawa manusia, mengajak manusia untuk mungkin cukup itu dulu ya. Mungkin kamu mau instruksi bagaimana kalau pemaparannya ditambah di sisi contoh-contoh kalau ada contoh-contoh yang menguatkan presentasi panjenengan kalau mukjizat itu harus itu ada. Atau mukjizat itu yang hal biasa tapi mukjizat. Ya ditambah. Jadi kalau misalnya Imam Sya'rawi itu mencontohkan seharusnya hal-hal seperti biasa lah, misalnya matahari terbit atau laut dengan kondisi normal atau air yang kita minum, itu kan sudah termasuk mukjizat karena manusia sendiri itu tidak bisa membuat matahari ya. Terus misalnya lagi, ada tambahan ya, agak lupa. Ini agak maaf ya, karena saya tidak bisa meruntutnya. Jadi mukjizat itu turun itu sesuai tren atau kecondongan atau keahlian masyarakat saat itu. Misalnya tren atau keahlian masyarakat kaumnya Nabi Musa itu kan saat itu saharo kan, ahli sihir, sehingga Nabi Musa itu diberi kemampuan seperti tongkat itu diucapkan langsung jadi. Terus contoh maneh Kanjeng Nabi misalnya, tren pada saat itu kemampuan atau keahlian kaum Kanjeng Nabi saat itu kan fasahatul kalam, terus sastra, sehingga turunnya mukjizat Nabi saat itu juga Quran. Nah, di zaman itu nggak ada orang yang mampu betul melawan atau menandingi sastranya. Karena kenapa saya bilang pada waktu itu ya? Karena Imam Ghazali sendiri dalam kitab Al-Iqtisad itu mengatakan dia itu menjadi mukjizat waktu nuzuli. Ketika saat itu sungguh Quran. Oke. Kita apa? Waktu nuzuli Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Oke. Oke. Kasih tanya jawab. Saya kalau ada sing digunakan dulu, dijelaskan dulu sih. Lanjut. Tahu. Kenapa itu ya? Kenapa saya menganggap bahwa mukjizat didefinisikan seperti ini? Maksudnya tidak mengharuskan sesuatu yang wow, ajaib atau khariqulillah. Karena ya tadi kembali ya, mukjizat itu menyesuaikan masyarakatnya. Mungkin dulu turunnya Quran menjadi mukjizat sebagai sastra ya, karena menyesuaikan masyarakat pada zaman itu. Terus misalnya Nabi Musa mencabut tongkat dari ulo karena tuntutan pada zaman itu. Nah, sedangkan sekarang itu mungkin manusia itu untuk iman kepada Rasul itu sudah tidak memerlukan itu tadi. Gak perlu delok insyikokul komar, gak perlu delok Kanjeng Nabi ngetokno apa jenenge banyu tutuk rijine. Nah, seperti itu. Pun ini cukup itu dulu. Mungkin dipertajam, artinya jadi yang digugat apa, yang ditawarkan apa, Yang digugat ya disimpulkan saja. Dan jadi yang saya gugat itu definisi yang mengharuskan itu khariqul adalah. oke, itu Terus nomor 2 tadi jawab Pak? Yang ditawarkan. Yang ditawarkan. Nah, saya itu menawarkan ya. Oke lah,
misalnya kita memakai mukjizat itu boleh khariqul ada, tapi tidak mengharuskan khariqul ada. Bahwa hal-hal yang bersifat adat itu pun juga termasuk mukjizat. Contohnya Tadi air yang kita minum itu sudah mukjizat seharusnya. Oke. Pun ya, Berarti kesimpulannya definisi konkretnya dia atau memakai pemikirannya siapa? Sama membuat definisi mukjizat sendiri sementara Biasa atau ya, motif. kan? Oh, enggak. Saya apa jenenge memaparkan seperti ini tadi itu supaya nanti kawan-kawan ini kayak menawarkan definisi baru tentang mukjizat. menawarkan definisi baru tentang mukjizat yang relevan untuk zaman sekarang. Enggak, maksud itu yang sekarang sama tawarkan. Ayo. Sementara ini sama akan menawarkan definisi apa atau definisinya siapa. Atau sampai hanya mempertanyakan itu. saja. Saya menawarkan definisi Mutawalli Asy'arawi yang memakai definisi secara bahasa saja. Jadi ijaz itu yamin a'jaza yujizu, yaitu melemahkan. Nah, melemahkan itu seharusnya tadi tidak harus amrun khariqul adat. Karena wujud ijaz, wajah-wajah ijaz itu sangat banyak. Oke. Ampun ya. Oke, terima kasih saudara Apil yang sudah menyampaikan dengan tas. Ada beberapa poin. Yang pertama yang disampaikan tadi mendefinisikan mukjizat dengan mengutip Mutawalli Asy'arawi, yang berarti juga mendekonstruksi makna mukjizat yang telah lampau sebagai sesuatu yang khariqun min adah dengan satu pemaknaan baru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mutawalli Asy'arawi, yakni ajaza, yang penting melemahkan, tidak harus khariqun min adah. Satu. Kemudian berikutnya juga masih mengutip Mutawalli Asy'arawi kalau nggak salah tadi, matahari terbit dan seterusnya itu juga tidak termasuk mukjizat. Yang kedua, kemudian tujuan mukjizat adalah untuk menantang lawan atau membawa orang-orang yang masuk kategori mukadzibun Ya. agar agar menjadi beriman atas ikut Rasul. Kemudian dengan mengutip Ghazali, saudara pemateri tadi menyampaikan bahwa sebenarnya tanpa mukjizat yang khariqun lil ada, cukup melihat hal yang nyata di Nabi, orang sudah bisa menjadi beriman. Yang menarik justru ketika mengutip Ghazali tadi dalam kitab Al-Iqtisad, yang namanya Quran, ijaznya Quran itu hanya waqta nuzulihi, begitu. Ya. Yang saya baca begitu. Iya. Soal lain nanti. Karena sejujurnya sebelum masuk ke forum ini saya sudah mempertanyakan itu. Ya. Ini kemujizatan Al-Quran ini waktu biar kok kegawa sampai saiki. Nah, itu nanti bisa juga. Oke, silakan teman-teman yang mau menanggapi, boleh pertanyaan. Ya, Sebelum saya. pertanyaan atau menanggapi? Bertanya. Oke, jadi tanggapan dulu.